Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Pusat Informasi. Nah, kali ini kita nonton persidangan ya. Ini ahli dicecar sama tim hukum Prabowo Gibran ya teman-teman ya. Jadi kita akan melihat keterangan ahli ini ya teman-teman. Yang menariknya, ini menurut komentar ya. Menurut beberapa komentar dari video ini ya teman-teman ya. Jadi pertanyaan sama jawaban ini tidak nyambung dan tidak match ya, tidak matching ya teman-teman ya. Jadi kita nanti akan komentar di video ini ya, akan bacakan komentar-komentar ini ya. Akan tetapi sebenarnya bagaimana sih dari kubu 01 ini ya, dari ahli yang didatangkan ini, keterangan beliau ini berbelit-belit, melenceng, atau keterangannya itu udah sesuai atau belum ya teman-teman. Kita tonton ya teman-teman, ini seru loh. Ini dicecar sama Otto Hasibuan ya, dicecar sama Otto Hasibuan dan dia memberikan keterangan, akan tetapi menurut komentar ya netizen ini keterangannya melenceng dan tidak sesuai katanya gitu ya. Kita tonton dulu videonya. Saudara ahli, kita tahu bahwa bansos ini kan merupakan suatu keputusan berarti dibuat berdasarkan keputusan pemerintah dan DPR sehingga ada undang-undang tentang itu. Sebagai undang-undang, tentunya ini dibicarakan baik oleh pemerintah di DPR, dan di DPR itu di sana semua ada fraksi-fraksi, semua partai-partai ada di sana. Baik PDIP, baik PKS, Demokrat, semua partai ada di sana. Diputuskanlah tentang adanya bansos ini. Kemudian tentunya sebagai keputusan dan sebagai undang-undang, tentunya pemerintah wajib untuk melaksanakan undang-undang itu. Lantas dari tadi penjelasan ada ahli mengatakan seakan-akan ada yang salah kalau pemerintah melaksanakan bansos ini. Pertanyaan saya adalah, apa salahnya pemerintah kalau melaksanakan ketentuan undang dengan menyalurkan bansos ini? Bansos ini tadi saudara pakai teori tentang teori Popper, yang mana tadi diceritakan di luar negeri itu adalah dilakukan oleh beberapa senator dan sebagainya. Sedangkan di sini ini adalah pemilihan presiden. Penggelontoran bansos itu bukan dilakukan oleh salah satu segmen tertentu, tapi oleh pemerintah yang di-backup dan didasarkan pada undang-undang. Dan dibicarakan oleh semua partai yang ada di sana. Sehingga tidak ada nuansa untuk menguntungkan satu orang saja, tapi berlaku bagi semua pihak yang ikut dalam pilpres tersebut. Lantas pertanyaan saya, apa yang salah? Kenapa dasar saudara menyalahkan pemerintah ketika dia melaksanakan undang-undang dan menyalurkan bansos sesuai perintah undang-undang kepada masyarakat? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Disambung oleh pertanyaan dari rekan saya yang datang. Satu lagi kalau masih ada. Cukup? Baik, Yang Mulia. Menyambung dari pertanyaan rekan sejawat kami Prof. Otto, saya ingin bertanya kepada ahli. Saya sangat tertarik dengan teori gentong babi yang dipaparkan oleh ahli. Pertanyaan saya, pada tahun 2004, SBY bisa memenangi Pilpres atas Megawati. Apakah teori gentong babi ini juga berlaku? Yang kedua, tahun 2014, Jokowi menang atas SBY dalam Pilpres. Dan kita ketahui bahwa Jokowi bukan petahana atau didukung petahana. Demikian juga Megawati. Itu sudah masuk, harga turun, spekulan beras tidak berani naik-naikkan harga karena Bulog punya kekuatan untuk membanjiri pasar. Kok itu tidak terjadi berbulan-bulan? Dan puncaknya bulan Februari. Puncaknya bulan Februari. Oleh karena itu, hampir bisa dipastikan secara teoritis pun mendukung bahwa digunakan untuk kebutuhan, tidak semata-mata untuk stabilisasi harga. Supermarket modern kekurangan pasokan. Dan ini menariknya di pasar-pasar tradisional ada, tapi terbatas, harganya mulai naik gitu. Masyarakat luar biasa yang mulia menyiasati. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri karena saya suka mengamati di pasar. Jadi mereka beli biasanya yang kualitas. Jadi beliau ini melihat dengan mata kepala sendiri ya katanya ya teman-teman ya. Mari saya akan bacakan komentarnya ya teman-teman ya. Ini komentar ya di sini ya, kita baca ya teman-teman ya. Nah, kita baca sekarang teman-teman ya. Lama-lama sidang ini ya
komentar yang pertama ini ya. Lama-lama sidang ini kayak pengganti DPR, arahnya nggak bahas selisih suara tapi mengarah ke pemerintahan ya. Faisal Basri sosok orang pemecah belah bangsa ya. Ini lanjut komentar lagi. MK yang mulai kenapa sidang ekonomi bukan sidang selisih suara yang dibahas beras, harga beras. Nah, seperti itu ya. Ini komentar-komentar selanjutnya. Faisal Basri, apa yang ditanya, apa yang dijawab. Stres kata dia gitu ya. Ini kata komentar di sini ya, teman-teman ya. Terus lanjut lagi, kebanyakan minum ciu jadi merancau ya. Ini saya sendiri teman-teman ya melihat jawabannya, mendengarkan ini juga sebenarnya apa yang ditanyakan sama tim hukum 02 ini memang nggak nyambung gitu ya, nggak ketemu gitu jawabannya ya teman-teman ya. Lagi banyak rakyat yang tidak dapat bansos pilih 02 itu sukarela. Ada yang dapat bansos pilih 01 03 juga ya. Ini memang benar sekali ya. Saya masyarakat keluarga miskin tidak dapat bansos, tapi kami tidak pilih Pak Prabowo Gibran dan dengan tulus ikhlas ya, tidak berharap bansos, yang penting Pak Prabowo Gibran menang ya kan. Lanjut lagi, kenaikan harga sama pemilu apa? Iya, saya nggak ngerti. Apakah judul sinetron ini Pak gitu ya. Terus lagi, mantap Bang Oto, lanjutkan ya. Lagi ya, satu lagi saya bacakan lalu kita akan tonton video selanjutnya ya sampai selesai ya teman-teman ya. Faisal Basri adalah orang paling getol mengkritik pemerintah dengan narasi-narasi, opini-opini dan asumsi ya. Selama jadi pengkritik tidak ada satupun bisa dibuktikan teorinya. Lucunya dalam sidang MK PHPU ini hakim memberikan ruang kepada saksi-saksi dan ahli kubu 01 untuk berteori bukan menyampaikan bukti. Oke teman-teman ya. Kita akan dengarkan ya keterangan dari ahli ini ya, jawaban dari ahli dari pertanyaan tim hukum ya 02 ya, Bapak Oto Hasibuan tadi menanyakan. Coba teman-teman dengarkan di sini nyambung atau tidak ya. Saya akan lanjutkan ya teman-teman ya. 11.000 sekarang jadi 14.000. Mereka belinya separuh saja, yang separuhnya lagi kualitas rendah. Jadi ya itulah cara masyarakat itu survive karena luar biasa. Oleh karena itu hampir bisa dipastikan mungkin juga susut dimakan tikus. Ada khawatir tikus nasional sehingga gudang-gudang Bulog tergerus habis gitu. Tidak juga gitu kan. Jadi apa ya, kembali lagi pork barrel itu pork barrel plus ya. Pork barrel plus yang memastikan targetnya tercapai sebanyak-banyaknya sebagaimana yang dinarasikan kalau bisa satu periode. Nah kemudian El Nino 2021 ada juga El Nino, tapi tidak ada bansos El Nino. Tatkala intensitas El Nino-nya lebih tinggi dari 2023-2024 gitu. Dan ini pun diperpanjang lagi. Sudah tidak ada El Nino, ada bansos El Nino udah hampir selesai dan intensitasnya lebih tinggi tahun 2021 gitu. Tapi tidak ada waktu itu bansos lagi ya karena tahun ini spesial ada pemilu gitu. Sesederhana itu. Kemudian kalau dilihat dari terkait dengan bansos, sebetulnya gelondongannya kan perlindungan sosial. Jadi ini adalah program social protection. Jadi ini bukan, kalau bansos ini seolah-olah belas kasihan, kemurah hatian. Nah, ini adalah kewajiban negara untuk mengentaskan orang miskin untuk tidak jadi miskin, dan orang yang belum miskin tidak masuk ke jurang kemiskinan. Nah, kalau Bapak udah bilang kewajiban negara, jangan dikaitkan dengan Prabowo gitu loh ya. Saya sebenarnya pengen menjawab gitu ya tentang bansos-bansos ini, pengen menjawab, tapi nanti saya akan bikin jawabannya di video saya sendiri ya. Karena saya tidak rela gitu ya kalau dibilang gara-gara bansos terus kita ini rakyat milih Prabowo gitu, tidak ya. Nanti saya akan jawab ya teman-teman ya. Perlindungan sosial namanya. Tapi varian bansosnya semakin banyak. Disetujui DPR tentu.
Tapi ditambah di tengah jalan, ya tidak disetujui DPR. Pelaksanaannya dilaksanakan oleh para menteri dengan kamuflase ini dari Pak Jokowi, nggak disepakati oleh DPR. Import disuruh 3 juta, tidak persetujuan DPR. Banyak sekali. Dan kita tahulah kehidupan berbangsa di kita kan, kita sempat presiden heavy, lantas parlemen heavy, presiden heavy, sekarang Jokowi heavy. Not only presiden, Jokowi heavy. Apa yang diingin Pak Jokowi harus terwujud. Tidak seperti itu ya. Kalau menurut saya tidak seperti itu. Saya punya pandangan ya sendiri ya, dan saya punya sudut pandang sendiri. Saya boleh dong. Saya sebagai rakyat, saya boleh bersudut pandang sendiri dan saya punya pemikiran sendiri. Dan itu teman-teman seperti itu ya. Jadi komentar-komentar netizen juga seperti itu, dan jawaban ini menurut saya tidak match ya, tidak matching ya. Dan jawaban ini sebenarnya belum menjawab semuanya ya. Nanti makanya saya tidak teruskan video ini karena ini tidak mencerdaskan. Jadi masyarakat itu dikasih ahli ini yang mencerdaskan seperti itu, yang bisa mengasih jawaban rakyat itu yang menunggu-nunggu jawabannya. Oh, ternyata benar dari ahli ini. Harusnya seperti itu. Oke teman-teman ya, lanjut video selanjutnya ya teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih banyak.